Jadi kita harus punya satu visi dalam hidup ini. Aku mau dipakai Tuhan dengan besar. Harus punya visi itu anak-anak muda. Jaga kekudusan karena aku mau dipakai Tuhan dengan besar. Papa, mama, ayah terutama. Aku harus jaga jalan hidupku. Kenapa? Karena anak-anak aku akan diberkati. Aku gak mau hidupku akan menjadi kutuk atas hidup mereka. Gara-gara aku hidup mereka dikutuki. Dikuduskan itu tidak untuk dirimu. Dikuduskan itu untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih permanen. Sesuatu yang lebih kekal. Aku dikuduskan demi supaya anak-anakku nanti enak. Coba lihat. Ayah yang tidak beres. Anak-anaknya susah jalannya. Bapak, terima kasih sepanjang hari temu jumpa saudara-saudara seiman. Sungguh happy, bergembira dan bahagia bisa sama-sama ke gereja menyembah Tuhan. Kesempatan seperti ini tidak boleh kami remehkan. Semoga Tuhan berkenan dengan semua puji-pujian penyembahan yang kami siapkan sebaik-baiknya dari rumah. Hati kami persembahkan ketika datang ke rumah Allah. Kami mau datang kemari Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Mohon Tuhan mau mewahyukan diri lewat kebenaran firman. Selain hadir-Mu di sini ya Tuhan, mencelikkan hati. Sampaikan kebenaran-Mu Tuhan, membawa keberhasilan dalam keselamatan di dalam diri orang lain. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabda-Mu, kami mendengar firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu seperti biasanya di balik salib-Mu yang mulia. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, shalom. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk. Saya dapat rema hari-hari ini, Tuhan mau kita happy. Masa bukannya Tuhan tuh mau kita menderita? Enggak sih. Tuhan mau kita bahagia, bukan berarti hidup tanpa masalah. Definisi bahagia itu gembira karena Tuhan. Kalau kita lihat keadaan, kapan happy-nya? Senang pun tidak permanen, karena kita tahu keadaan atau kondisi kita senantiasa berubah. Tapi Tuhan Yesus gak pernah berubah loh, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bukan hanya karena TikTok pernah memviralkannya. Tapi Alkitab mengatakannya Tuhan Yesus tidak berubah. Karena itu mari kita taruh happy itu pada Yesus Kristus, pada hubungan kita dengan Tuhan. Tapi di ibadah sekarang ini nanti saya juga akan ajarkan apa yang mencuri kebahagiaan kita. Apakah poros kehendak Allah dalam hidup kita? What is God's best will for our life? Apakah itu kehendak Allah yang sempurna dalam hidup kita? Yang gak sempurna ini kita akan pelajari. 1 Tesalonika pasal 4, judulnya aja langsung bocoran. Nasihat supaya hidup kudus. Tanpa kekudusan, gak ada poros kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak ada di dalam dosa. Anda gak bisa temukan Tuhan di dalam dosa. Maksimum kita bisa temukan Yesus mati terpaku untuk dosamu. Sudah berhenti berdosa, jangan dilakukan lagi. Engkau sudah diampuni, mulai yang baru. Hidup, nasihat supaya hidup kudus. 1 Tesalonika pasal 4, hidup dalam poros kehendak Allah. Sebab orang yang hidupnya di luar poros kehendak Tuhan, gak mungkin bahagia. Percaya gak? Tapi orang yang hidup dalam poros kehendak Allah boleh punya 1001 masalah. Bahkan dianiaya. Dia akan bersuka cita karena di dalam dirinya ada sukacita yang tidak tercuri. Ayat 1. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan. Dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Paulus berkata, kamu sudah dengar berkali-kali aku ajari. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Berhenti di sana. Ini adalah surat Paulus kepada orang-orang Kristen di Eropa. Kira-kira 2000 tahun lalu. Dan Paulus tidak lama-lama di Tesalonika bukan karena dia terburu-buru pergi. Gara-gara musuh-musuh salib waktu itu, Paulus diusir dari kota Tesalonika. Paulus itu mengalami banyak aniaya di provinsi Makedonia. Yang namanya Makedonia itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat provinsinya. Di dalam kota itu, di dalam provinsi Makedonia ada kota Tesalonika, ibu kotanya. Ibu kota Jawa Timur apa? Surabaya.
Ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Ibu kota Indonesia, Jakarta. Nah, Paulus itu merintis gereja di Tesalonika, di dekat Filipi tempat dia dipenjara. Tapi dia cuma 3 sabat saja di sana, 3 akhir pekan. Gak lama. Meskipun demikian, Paulus rajin dan giat, dia gak pernah buang-buang waktu. Karena dia tahu dia berjalan dalam poros kehendak Tuhan, dia gak boleh main-main. Dia gak boleh asal-asalan. Kalau kita sadar bahwa kita itu hidup di tengah-tengah kehendaknya, janganlah buang kesempatan. Dan Paulus selama 3 akhir pekan mendirikan gereja dan mengajarkan. Tapi gak cukup. Dan Paulus berkata gini, akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu. Dalam Tuhan Yesus kamu sudah mendengar dari kami kan, bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Paulus melihat perubahan hidup dalam 3 minggu lebih daripada banyak orang Kristen dalam 30 tahun. Orang Tesalonika itu dulu penyembah berhala. Berubah total jadi orang Kristen yang lahir baru. Tapi Paulus berkata, jangan berhenti di situ. Kalau kamu sudah ada di depan, lari. Kalau semua kamu sudah maju, jangan lamban. Gak ada yang namanya di dalam peperangan rohani itu juara 1. Kalau kita itu dalam peperangan rohani, kita belum mati, kita masih hidup di dunia ini. Kalau Anda sudah di titik aman, jangan merasa aman. Lari lebih kencang. Kalau enggak nanti, Anda pasti akan dikejar oleh musuh. Paulus berkata, hal itu memang telah kamu turuti. Kamu punya perubahan hidup itu menggema, bahkan sampai keluar provinsi. Di Makedonia terdengar semua sampai Akaya di pasal sebelumnya. Itu provinsi sebelahnya. Tapi kamu jangan puas diri ya nak. Jangan kamu berkata, aha aku sudah aman. Gak ada orang aman sebelum kita ke sorga. Gak ada orang aman. Kalau Anda sudah beriman, pupuk iman itu terus. Mumpung kuat. Jangan tunggu lemah atau tunggu hujan baru sedia payung. Jangan jadi seperti film-film kalau sudah kebakaran, musuhnya sudah mati atau hancur. Baru setelah itu berbondong-bondong polisinya datang. Justru kalau kamu merasa kamu menang, lari lebih kencang. Saya ajari ini prinsipnya. Poros kehendak Tuhan itu adalah terus bertumbuh. Terus belajar. Terus maju. Tidak ada yang namanya titik aman. Yes, I'm safe. Orang bisa ngomong dia safe atau aman kalau dia sudah istirahat dari jeripayanya di bumi alias mati. Sebelum itu, even I am not safe. Saya pun tidak aman. I am safe, maksudnya saya itu diselamatkan oleh Yesus dengan cuma-cuma. Tapi hidup saya ini masih bisa diporak-poranda setan. Hidup saya ini masih bisa gagal. Meskipun kita bisa diranjang kematian kita, ranjang pesakitan atau gimana. Kita tetap akan kembali kepada Tuhan, ke sorganya. Termasuk hamba Tuhan yang jatuh pun bisa dipulihkan. Tapi setan sudah mencuri sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Ada orang tertentu kalau sudah jatuh, gak bisa kembali lagi pulih seperti semula. Gak akan sama selama-lamanya sekalipun orang itu kalau bertobat. Tetap aja Tuhan akan terima. Hidupmu belum aman. Karena itu jangan pernah suam-suam kuku. Hal itu memang telah kamu turuti kata Paulus. Tetapi baiklah kamu melakukannya, coba baca, lebih bersungguh-sungguh lagi. Celakanya banyak orang Kristen yang sudah 20-30 tahun jadi anak Tuhan berkata, aman. Nggak ada aman. Kalau kamu sudah melakukannya, kata Paulus, kamu sudah tahu ini dan kamu sudah menurutinya, baiklah kamu melakukannya. Nggak berhenti sampai situ. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Katakan lebih bersungguh-sungguh lagi. Coba sama-sama katakan lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Ini adalah poros kehendak Allah juga dalam hidup kita. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta kau Yesus. Ku mengasihimu. Sen-sen ini Yesus. Sen-sen ini Yesus. Udah cukup. Ini bukan konser. Lebih dalam lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Itu kuncinya, maju terus maju. Siapa di sini yang mulai stagnan imannya, mulai rasa puas diri? Apa maksudnya hidup dalam poros kehendak Allah? Jangan berhenti. Aim to finish well. Mari kita semua, termasuk saya, kita targetkan satu ini. Mengakhiri perlombaan iman kita. Bukan berarti sekarang sudah mau mati, enggak. Kita itu harus lihat garis finish sebagai visi hidup kita. Garis finish itu
So banyak orang memulai dalam roh, mengakhiri dalam daging. Don't just begin well or start well. Jangan hanya memulai dengan baik dan benar, akhiri dengan baik dan benar. Sedih saya lihat di akhir zaman ini seperti nubuatan Paulus juga, suratnya ke Timotius dia berkata bahwa di akhir zaman akan ada banyak orang yang jatuh. Many will fall away. Paulus berkata banyak orang akan tersesat. Hati-hati ya. Hidup dalam poros kehendak Allah itu aim the center. Anda pernah lihat orang kalau main apa itu, kalau bahasa Inggrisnya dart. Apa itu namanya? Yang di bullseye, yang di mata tengahnya itu loh, lalu ada lingkaran, lalu dilempar jarum itu. Bahkan tengah pun itu ada versi tengah tenggara, tengah timur, tengah barat daya, bulat bundar jackpotnya atau bullseye-nya dari sport atau olahraga ini, merahnya itu gak til gitu, merahnya itu bisa merah sedikit ke kiri, ke kanan, ke tenggara. Always aim the center of the center. Itu maksudnya hidup dalam poros kehendak Allah. Sama Tuhan itu harus pakai kicker. Karena dosa itu definisinya bukanlah melanggar firman Allah. Dosa yang definisi paling primitif dari kata sin atau dosa itu adalah missing the center. Luput tengahnya. Jangan hanya targetkan pusat senternya. Targetkan pusatnya pusat. Bukan pusatnya ke tenggara, pusatnya ke barat daya. Pusatnya pusat. Center of the center. Sebelum kita plug seperti twin atau seperti saudara kembarnya Yesus, jangan berhenti bertumbuh. Siapa di sini merasa sudah seperti Yesus? Saya nggak berani angkat tangan. Terus saya rasa saya masih jauh nggak mirip sama Yesus. Bukan brewoknya, sifatnya. Saya masih belum jauh. Selama saya masih jauh, deket pun jangan merasa aman. Kalau masih ada jalur ditempuh berapa langkah kaki lagi menjadi plug seperti Yesus, jangan berhenti bertumbuh, jangan berhenti hidup, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti renungan firman Tuhan, jangan berhenti menginjil, jangan berhenti melayani. Itu maksudnya poros kehendak Allah, di tengahnya. Hal itu memang telah kamu turuti, kata Paulus. Tapi aku mau kamu lebih center lagi. Dan selama kita belum mati, berarti kita belum finish well. Berapa banyak orang-orang Kristen yang jatuh? Saya tidak hanya berkata hamba-hamba Tuhan juga ada. Wah, pelayanan gimana ujungnya? Guling-kuming. Kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus sedang berbicara, membisikkan sesuatu pada gereja kita untuk kita semuanya. Berjaga dan berwaspada. Tapi jangan takut. Jatuh itu gak semalam kok. Kejatuhan itu sudah ada erosinya. Itu sudah kelihatan perlahan-lahan. Itu biasanya tahunan. Tapi selama kita terus mengejar Kristus. Ini bukan bicara tentang keselamatan. Kalau keselamatan, siapa sih yang ngejar Tuhan diselamatkan? Bukannya Tuhan yang mengejar Anda lalu Anda diketemukan. I once was blind but now I see. Aku buta sekarang melihat. I once was lost but now I'm found. Aku dulu hilang sekarang ditemukan. Siapa yang dulu cari Tuhan baru diselamatkan? No, Tuhan yang mencari Anda. Seseorang ajak Anda ke gereja. Ada orang bawa Injil. Never had you found, had you looked for Jesus. Tidak pernah kita yang mencari Tuhan. Kita lari dari Tuhan, iya. Kita menghindari diajak ke gereja, ogah. Diberitakan Injil menolak mentah-mentah, sekalipun menolak setengah matang, tetap gak pernah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan yang kejar kita lewat manusia-manusia yang diutusnya. Demikianlah kita hari ini mau melakukannya lewat CGFan. Kalau keselamatan sih Tuhan yang kejar kita. Tapi setelah kita diselamatkan, kerjakan keselamatanmu, kata Paulus. Itulah artinya mengejar kehendak Allah yang sempurna. Aim to finish well. Mari kita targetkan untuk finish well. Ingatkan dirimu sendiri. Bahwa setan masih mau menghancurkan imanmu. Ya, ini bukan untuk menakuti. Ini justru membuat kita jadi bangkit. Untuk sungguh-sungguh hati. Supaya kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin Bapak Ibu, jangan lengah ya. Oleh karena itu, mari sekarang kita bicara soal kekudusan. Karena orang yang tidak menjaga kekudusan gak mungkin bisa happy hidupnya. Poros kehendak Allah itu wilayah suci. Ayat 2, kamu juga tahu petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah. Wow, tunggu dulu. Kehendak Allah itu ada macam-macam.
Tuhan, jodoh Tuhan, mana yang kehendak Tuhan? Ada perdebatan yang tidak pernah berujung. Orang-orang Kristen yang berkata jodoh itu hanya satu. Setiap orang ada satu dari Tuhan. Ya memang istri hanya satu, suami hanya satu. Tapi jodoh waktu milih apakah hanya satu opsi? Hanya satu, kau harus temukan itu. Oke, ada orang yang berkata, enggak, ada beberapa. Nanti kita yang mempertimbangkan yang mana dari Tuhan, mana cocok sama kita. Karena Tuhan juga melibatkan kita dalam pengambilan keputusan. Gak tau lah. Kalau ada orang debat di depan saya dua sisi gitu, saya akan damaikan mereka berkata, gak apa-apa. Pokoknya nanti saya tunggu kalian di Holy Matrimony pelaminan. Jangan kasih opsi B. So saya gak akan tanya, apakah kamu bersedia mengambil salah satu. Tapi saya akan tanya, apakah kamu mengambil ini sebagai suamimu. Pokoknya intinya terakhir hanya satu suami, satu istri. Berikan pada kami hari ini, suami kami secukupnya. Dan istri kami secukupnya. Saya tidak peduli mau debat mana. Itu orang-orang yang suka memang berdebat ya silakan. Mereka nganggur. Saya sih nggak nganggur atau pengangguran. Kehendak Allah itu apa? Center porosnya itu apa? Karena inilah kehendak Allah. Jangan dibaca dulu ayat 3 berikutnya. Karena inilah kehendak Allah. Pekerjaan. Apakah ini kehendak Tuhan? Aku nih loh. Dulu itu aku tuh belajar. Misalnya saya dulu itu belajar desain. Kok sekarang saya kerjanya itu di tempat kasaran? Saya gak punya pekerjaan. Desain apa? Saya gak dapat kesempatan. Apa ini kehendak Tuhan? Ada terlalu banyak kehendak Tuhan itu yang mana? Kalau Anda masih bertanya, sisihkan. Nanti jadi jelas kok. First thing first. Kehendak Tuhan yang pasti dan universal, jangan ditawar. Karena inilah kehendak Allah. Peduli amat profesi Anda, jodoh siapa? Ini selalu kehendak Allah bagi setiap kita. Yang ini lakukan dulu, SMP dulu baru SMA. Kalau ini Anda tidak tahu Roma 12, Anda tidak akan bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna. Karena Roma 12 dimulai dengan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, suci, kudus, dan berkenan. Itulah penyembahan Anda. Kalau kita tidak lakukan ini dulu, jangan lompat ke universitas kalau SD aja nggak lulus. Gak peduli perdebatan tentang kehendak Tuhan itu gimana mencarinya atau menemukannya. Yang satu ini sudah gak perlu didebatkan, peduli amat denominasi gerejanya. Kalau yang namanya Kristen hidup dengan standar ini. Karena inilah kehendak Allah. Pengudusanmu. Lagunya gimana itu? Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan badanku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Tunggu dulu yang bujangan, jangan protes dulu. Gak perlu ngenes di sini. Dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. By the way, Paulus itu single. Paulus nulis ini sebagai bujangan. Tapi kamu ambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berhenti di sana saya jelaskan. Karena inilah kehendak Allah. Tuhan mau dunia di dalam diri kita dulu itu bersih. Sehingga Tuhan bisa bertata. Inilah kehendak Tuhan. Peduli amat semua perdebatan. Semua dimulai dengan satu kesamaan. We all can agree, kita semua bisa setuju dan sepakat. Bahwa Tuhan ingin kehidupan hati rohani kita ini clean, bersih. Ini bersih. Loh, ini kan suruh tidak boleh percabulan, perzinahan itu kan fisik. Iya, tahu. Badan kita ini directly related to our spirit. Directly, saya kasih contoh ya. Bukan kita itu jaga badan kita. Wah, jaga kekudusan, jaga badan itu selalu tanya for what? Untuk apa? Orang olahraga aja ada banyak motifnya. Ada orang olahraga demi sehat.
Ada orang olahraga karena dia mau punya beach body. Kalau di Amerika terkenal dengan kata itu. Yaitu badan pantai, tubuh pantai. Beach body. Berani buka baju jalan di pantai-pantai yang orang gak pakai pakaian, gak pakai baju. Wah, six pack. Kalau kita kan compact. Six pack, wah gede-gede gitu. Wow, semuanya Hulk, hulek itu. Wah gede-gede. Wah. Lalu suatu hari waktu saya sempat pergi ke Amerika, saya lihat di situ ada satu lelucon tulisannya, "You want a beach body?" Wah, catchy. Sangat menarik. Oh ya, gimana caranya beach body? Mungkin suruh olahraga apa, kayak suruh push up berapa kali, kayak suruh angkat besi, enggak. Gampang. Dia bilang, "Just have a body and go to the beach." Punya badan aja, lalu pergilah ke pantai. Orang itu olahraga motifnya lain-lain. Tapi semua orang setuju, apa yang kau lakukan pada badanmu akan pengaruh ke jiwamu. Jangan bilang tentang roh dulu. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu apa? Roh itu yang paling dalam. Ada beberapa orang yang ketika mati, bangkit lagi. Ada beberapa dokumentasi saya dengarkan, itu menarik sekali. Dokter, ahli profesor soal kognitif mengatakan, bahwa semua kegiatan kita itu diketahui oleh, semua kegiatan kita itu bergantung penuh. Baik itu alam sadar maupun alam di bawah sadar pada otak kita. Kalau otak orang itu udah mati, gak ada oksigen, dia gak punya lagi visualisasi, pendengaran gak bisa sudah. Amblas sudah, orang itu sudah pergi. Kok bisa ada orang yang kembali itu? Akhirnya kesaksian kan? Kita berjelas-jelas mati, di dokter sampai garuk-garuk kepala. Dari mana dia rekam? Chipnya apa? Ketika orang itu jelaskan dengan jelas, dokter pakai alat apa, dia bisa lihat badannya, waktu itu dia sudah dibawa Tuhan, lalu dikembalikan sebelum dia hidup kembali. Dia tahu, ininya dokternya semua berkata, sudah we lost her, kita sudah kehilangan dia, udah kehilangan. Dia bisa tahu siapa ke sana, lalu dia bisa lihat. Suaminya masuk ke rumah sakit itu menangis, lari dari airport langsung, apa yang terjadi karena orang itu tenggelam atau apa. Dia bilang gak masuk akal, dokter bilang. Ini pakai device, pakai alat apa untuk merekam semua kejadian itu. Bahkan dia kok tahu sekelilingnya. Dia pakai baju apa, dia alatnya pakai apa, dijelaskan dengan spesifik. Orang ini udah jelas terekam, batang otak semua, otaknya semua udah mati. Dear doctor, don't you know there is the spirit in our body? Tahukah Anda ada roh di dalam diri kita? Dalam roh itulah Roh Kudus bertata. Kalau kita jaga hidup kita. Dan Tuhan bisa bicara di dalam alam roh itu. Misalnya waktu saya saat teduh tiba-tiba diberitahu kemarin. Namanya Kevin. Lalu spesifik diberitahu. Judi online dan sebagainya. Saya baru dapat kabar, baru lihat. Orangnya langsung ngaku dan berkata, itu aku. Saya badannya di sini, kok bisa saya ke sana? It's the Spirit of God speaking to your spirit. Tapi kebetulan kok bisa berkali-kali spesifik dalam kasus-kasus yang berbeda. Bukan saya hebat, roh Allah itu ada. Roh ya, lupakan dulu yang bagian roh. Jiwa aja, oke? Jiwa aja, gampang. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Pakai pakaian yang bagus, yang necis sekali. Gak usah mahal, tapi kita jaga diri. Lihat ya, cara jalan Anda pun beda. Saya punya anjing dulu. Anjing itu kalau dimandiin dia tahu, anjing itu tahu dia cantik. Waktu dimandiin berontak, tapi setelah itu jalannya. Tapi anjing itu nakalnya bukan main. Selalu jadi problema kalau dia lagi gak dimandiin, bau. Wah, dia cari masalah. Kita juga sama, kalau kita jaga badan kita, keluar rumah itu kita lebih santun, kita lebih menghargai diri sendiri, lebih percaya diri, lebih berwibawa, lebih confident. Coba bangun tidur, janganlah mandi. Apalagi menggosok gigi. Keluar, lain juga. What you do to your body affects your soul. Jangan bilang spirit, jiwamu aja. Oke, jangan berkata, cuman seks kok. Kan cuman pornografi, itu kan cuman aku sendiri. What you do to your body, ruin your spirit. Menghancurkan sesuatu alam roh di dalam dirimu. Tuhan mau kita itu clean. Inilah kehendak Tuhan, pengudusanmu. You see? Tuhan menghendaki kita mencipta satu ruangan. Ruangan itu ruangan seluruh, tidak boleh kasih setengah. Ruangan dalam kita, manusia roh kita dijaga oleh jiwa kita. Jangan pikiran yang negatif, jangan kasih sampah, jangan gosip ria,
Buat apa yang gituan? Jiwa kita itu juga mempengaruhi. Jaga. Kalau Tuhan mau kita kuduskan diri, itu untuk menjaga manusia roh kita. Di mana Allah akan mewahyukan sesuatu. Di mana Tuhan akan memberikan tuntunannya. Kalau orang bangun badan besar untuk tunjukkan sama kawan-kawan, kita jaga kekudusan itu supaya roh Allah bekerja tanpa rintangan di dalam dirimu. Karena Tuhan punya rencana yang super indah bagi setiap kita. Dan tanpa pengudusan orang tidak akan lihat Allah. Coba gak percaya, pacaranlah sembarangan. Mana ada pernikahan kudus nanti? Mana ada Kristus in your marriage? Nanti lihat trouble-nya turun-temurun sampai anak-anaknya nanti membalasmu. God wants to create a holy matrimony in your life. Tuhan mau menciptakan satu matrimoni, satu hubungan suami istri nanti yang diberkati oleh Tuhan. Anak cucunya akan menjadi berkat. Inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Kata kudus dalam bahasa Alkitab, Yunani Perjanjian Baru, Ibrani Perjanjian Lama, semua konotasinya sama. Kata pengudusan itu bukan suci, gak pernah berbuat salah. Kata pengudusan itu orang yang menjaga untuk sesuatu yang lebih besar. Makanya keluar kata set apart. Set apart ya, saya tunjukkan set apart. Misalnya, kursi dikosongkan ada tulisannya pastor di sana. Pastor, itu dikosongkan supaya nanti pastornya duduk di sana. Kita menguduskan diri supaya nanti Tuhan tuntun kita dari sana. Pengudusan itu artinya set apart. Dipisahkan untuk sesuatu yang lebih hebat. Dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Jadi kita harus punya satu visi dalam hidup ini. Aku mau dipakai Tuhan dengan besar. Harus punya visi itu anak-anak muda. Jaga kekudusan karena aku mau dipakai Tuhan dengan besar. Papa, mama, ayah terutama. Aku harus jaga jalan hidupku. Kenapa? Karena anak-anakku akan diberkati. Aku gak mau hidupku akan menjadi kutuk atas hidup mereka. Gara-gara aku hidup mereka dikutuki. Dikuduskan itu tidak untuk dirimu. Dikuduskan itu untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih permanen. Sesuatu yang lebih kekal. Aku dikuduskan demi supaya anak-anakku nanti enak. Coba lihat. Ayah yang tidak beres, anak-anaknya susah jalannya. Saya tidak berkata ini berarti Tuhan gak fair. Enggak. Tidak, tetap ada efeknya. Wong namanya hubungan darah. Coba Anda lihat. Kasihan tuh anak. Seorang papa yang main perempuan. Anda lihat nanti kalau punya anak perempuan, kasihan anaknya. Gak pernah beres dalam relationship. Tapi kalau Anda adalah anak itu, Anda bisa patahkan kutuk itu dengan Anda lawan arus. Ikut Yesus sekarang. Dan kalau ada familiar spirit, roh yang sudah familiar dengan orang tuamu. Roh dengan familiar dengan dosa papa mamamu. Kalau itu datang menghantuimu, lawan. Kalau perlu jenis ini diusir hanya dengan doa puasa, puasalah. Sekalian kurus. Di dalam dunia, alam roh, ada yang namanya familiar spirit. Familiar spirit, ini Anda banyak dapat informasi ini saya ajari. Familiar spirit itu begini. Roh ini kerjanya khas sekali dalam keluarga ini. Lihat, ada kesamaan kejatuhannya. Familiar. Orang Indo, orang Indonesia mau pergi ke Eropa, cari nasi. Saya baru antar anak saya sekolah, yang pertama saya cari adalah restoran rendang. Di negeri orang. Ya bukan pilihan saya, rendang bukan makanan favorit saya, cuman adanya itu Saya makan lahap setelah burger terus, atau setelah makan makanan barat. Itu namanya familiar spirit. You're familiar. Ada spirit-spirit yang familiar akan menghantuimu. Karena ada kutuk nenek moyang di atas sana. Tapi semua bisa patah. Kalau Anda generasi ke-1 yang membayar harga untuk putus hubungan, lakukan. Tapi alangkah indahnya, mereka yang dari keluarga yang baik-baik, takut akan Allah maksudnya. Itu anak-anaknya dapat batu loncatan. Dia gak mulai dari bawah sekolah dasar, langsung mulai dari diploma, gara-gara papa mamanya. Kalau Anda mau kudus, hai papa mama, do it for your son. Do it for your children. Lakukan untuk anak-anakmu. Bertobat, tinggalkan itu simpananmu. Bertobat di kaki Tuhan. Mengaku malu sebentar, malu setahun, berapa tahun, gak apa-apa. Demi supaya 10 tahun dan 100 tahun kemudian setelah Anda mati pun, kalau Tuhan belum datang, anak-anak Anda, nanti muncul presiden-presiden, hamba-hamba Tuhan. Kalau Anda nanti garong semua yang turun. Amin Bapak Ibu. Itu pengudusan. Pengudusan itu for something more. For something beyond.
Kenapa saya menjaga kekudusan? Karena saya tahu keluarga aku akan diselamatkan. Saya tidak boleh jatuh bangun di dalam pornografi. Aku anak muda, aku imam pengganti. Papaku belum kenal Tuhan, aku harus perjuangkan keselamatan. Jangan sampai ujung-ujungnya memperjuangkan supaya orang lain diampuni dosanya. Aku sendiri terus-menerus memperjuangkan pengampunan dosaku. No. Aku akan berjuang sampai akhirnya. Aku tidak boleh, karena banyak orang bergantung sama saya. Hidupku dikuduskan juga Bapak Ibu, gara-gara Anda. Saya adalah hamba Tuhan, saya adalah gembalamu. Hidup saya ini di-set apart, dipisahkan. Karena untuk tujuan lebih besar. When I pray, I don't pray for me. When I pray because of you. Kalau saya berdoa pun, saya berdoa untuk bukan untuk, bahkan doa-doa saya pun di-set apart atau dipisahkan demi suatu tujuan. Doa saya itu mungkin tidak sampai 1/3 tentang saya. Doa saya itu 2/3 minimal tentang Anda. Betapa indahnya. Tuhan ingin kita punya visi untuk dipakai oleh Allah. Gak boleh jadi jemaat biasa, dosa. Yesus mati, boro-boro mati, begitu kejamnya di kayu salib supaya Anda jadi barang biasa atau merchandise biasa. Sia-sialah. Visimu tidak boleh hanya sampai ke sorga kalau mati nanti. Visi Anda harus membawa sebanyak mungkin orang bersama dengan Anda suatu saat. Visi Anda tidak boleh pas-pasan. Visimu harus pemakaian. Kalau Yesus mati begitu berdarah, Anda jadi merchandise biasa. Kasihan dong Tuhan mati begitu. Kasihan dong. No, inilah kehendak Allah. Pengudusan itu bukan bicara soal holiness, tapi bicara tentang holiness for what? Kekudusan itu apa? Holiness untuk pemakaian. God wants to use you. God wants to use your business. God wants to use your marriage. God wants to use your family. Tuhan mau memakaimu, memakai keluargamu, memakai pekerjaanmu, memakai hidupmu, memakai anak-anakmu. Tuhan mau memakai keluargamu. Tuhan mau memakai karirmu. God wants to use you. Allah mau memakaimu. Itulah arti pengudusan. Bukan seperti pengudusan itu, salah. Aku barusan lihat wanita dan mengingin, aku ada keinginan dan nafsu. Iya, tapi bukan secetek atau sedangkal itu. I say no. Karena ini gak worth it. Ini gak setimpal sebanding dengan upah yang menanti aku. Allah memakai aku kok. Besok aku mau bawa CG ku, nanti kita lihat kemuliaan Tuhan, orang dilawat. Ngapain sekarang aku jatuh dalam pornografi? Buat apa kalau nanti aku akan diwisuda oleh Allah? Itu pengudusan. Itulah poros kehendak Allah. Poros kehendak Allah terletak pada motivasinya. Dan ini membuat hidup kita sungguh bahagia loh. Hidup kita punya PURPOSE. Purpose. Bahasa Inggrisnya purpose. Hidup kita punya tujuan. Gak boleh jadi jemaat biasa. Apalagi di bulan Cikivan ini semua kita harus minta pemakaian Allah yang percaya. Berikan amin dan katakan, berikan tepuk tangan Tuhan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Aneh nih. Kalau Anda baca ayat 3 dan ayat 4, kok gak sinkron ya? Paulus pakai kata percabulan. Percabulan dan perjinan bedanya apa? Apapun kegiatan seks yang dilakukan di luar pernikahan, sebelum pernikahan maksudnya, sebelum orang menikah alias bujangan, itu namanya percabulan. Memang ya itu spirit perjinan, tapi itu sebenarnya percabulan, fornication. Segala sesuatu aktivitas seks yang di luar dilakukan, di luar pernikahan ketika orang itu sudah dalam satu janji nikah dengan pasangannya. Pernikahan itu mengikat, itu apapun yang kau lakukan, itu perjinahan. Anak SMA keluar lalu ciuman bercumbu, lalu terjadi sesuatu, mereka melakukan perbuatan cabul. Tapi orang itu sudah menikah, lalu mulai teman tapi mesra, meskipun gak sampai gimana, dia sudah mulai nyerempet ke perjinahan, itu bukan percabulan, sekalipun pikirannya cabul, paham maksud saya? Bedanya cabul dan zina itu untuk orang yang sudah menikah. Itu pasalnya. Cabul untuk orang yang belum kawin, belum married. Tapi Paulus kok pakai kata cabul, sedangkan ayat berikutnya, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, lalu dia bicara tentang marriage, pernikahan. Dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ingat ya, semua zina dimulai dari cabul dulu. Cabul itu embrionya, janin sebelum jadi anak. Atau jentik sebelum jadi nyamuk. Paulus kalau mau sikat ular, dia sikat ular itu sebelum dia jadi beludak. Ular beludak kan, makanya kalau sudah boom itu namanya membeludak. Ketika dia masih jadi dari telur, masih embrio, masih itu pites
lepas segera sebelum dia jadi ular besar dan kobra. Paulus berkata, dosa itu harus ditanggulangi sejak jadi biji. Dia gak peduli you married or not, percabulan harus dihapuskan. Karena itu Paulus bicara kepada yang bujangan dulu, jangan kipas-kipas, pencobaan dari biologi aja ada. Tapi bukan berarti Anda kepingin bisa ambil. Kalau Anda bisa tahan karena takut sama polisi, Anda lihat orang itu ambil ATM, Anda aku kaya, Anda gak langsung pergi dan rampok karena bahaya penjara. Just because you want it, you cannot take it. Demikian pula kalau Anda melihat seorang wanita atau seorang laki-laki, dan zaman edan ini laki bisa tertarik sama laki, pria, wanita bisa tertarik sama perempuan. Kalau Anda lihat bukan berarti Anda boleh masturbasi. You cannot take it. Your body doesn't belong to you. Badanmu tidak menjadi milikmu. Saya ngomong sama yang bujangan dulu. Badanmu bukan punya milikmu. Anda tidak bisa touch certain ways atau jamah sembarangan. Itu adalah anggota Kristus. Sebenarnya masalah seksual itu bukan masalah berapa senti di bawah perut. Izinkan saya berkata, organ kita yang paling seksual itu bukan jenis kelamin. Maksudnya bukan kelamin kita. Organ kita yang paling seksual adalah otak kita. Itulah battlefield atau medan peperangannya. Nggak percaya? Pernah Anda mules nggak karuan? Salah makan, diare. Pas di tengah jalan, belum dapat, nggak bisa ketemu tempat perhentian. Tempat pemakaman, ya kan? Wah, datang segalanya. Ada orang cantik sekali menggoda atau yang cowok yang ganteng sekali. Nafsu? Enggak lah. Sakit perut. Nggak kepikiran. Otaknya terkuras semua. Mau cari WC. Bukan kelaminnya. Makanya kalau orang masuk di dalam bondage atau ikatan dosa seksual, yang terikat bukan kelaminnya. Ininya tumpul, tidak bisa dipakai Tuhan. Otaknya langsung bondage, langsung terikat dan terbelenggu. Tidak akan ada pewahyuan di situ. Susah Roh Kudus bekerja karena Roh Kudus tidak pernah paksa. Roh Kudus dan dosa itu nggak pernah akan mau bersama. Saking nggak mau bersamanya Bapak sama dosa, dia sacrifice Yesus. Dibunuh demikian rupa, diizinkan. Supaya selesai. Supaya selesai, kelar. Jangan mencoba kawinkan apa yang sudah diceraikan oleh Allah. Hari itu Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Hari itu Bapa menceraikan putranya yang tunggal. Dengan dirinya gak pernah berpisah Allah Tritunggal sejak dulu kala Alfa Omega. Berpisah, Eloi, Eloi lama sabachthani. Jangan coba dipersatukan gara-gara dosa kita. Yesus dipisahkan demikian rupa. Yang Yesus takuti di Getsemani sampai keringat darah itu bukan takut pakunya. Yesus gak takut itu sama sesuatu. Yang Yesus takutkan ya Eloi, Eloi lama sabachthani itu. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang diceraikan oleh Allah. Allah dan dosa sudah cerai bukan cerai selama-lamanya. Allah tidak mau lihat itu lagi. Sampai Allah memalingkan wajahnya, tidak mau lihat Yesus putra Allah yang tunggal sama sekali. Jangan coba dikawinkan lewat kehidupan kita yang kompromi. Padahal kita punya Yesus di dalam. You kalau mau punya Yesus. Tidak boleh punya dosa. Itulah kehendak Allah pengudusanmu. Tapi bukan demi supaya kita suci saja. Karena Tuhan memakaimu, it's not worth it. Putzeta dalam bahasa Chinese-nya. Gak belani lah. Gak belani. Coba ya. Pengudusan tuh gini. Nanti ya. Nanti kita akan diajak makan, Pak. Ini sekarang kan jam 5 nih di sini. Nanti jam 6 ini sebentar lagi kita diajak makan di restoran termahal. Itu buffet, makan apapun bisa. Wah, itu seafood yang paling mahal, lobster yang apa, udah pokoknya gak kebeli deh. Wah, yang Wagyu A5 yang daging semuanya, wah sudah full. Cuman gak bisa bawa pulang. Makan di sana. Ayo sekarang mau gak kita makan Super Mie? Kuduskan perutmu, siapkan untuk itu. Mau gak kita makan yang biasa di luar sana yang kita bisa beli setiap hari? Nggak mau ya Pak? Jam 6 ini nanti boleh makan apa aja saya nanya. Yang paling mahal. Yang gini, yang gitu pokoknya gak terbeli semuanya. Wah, sekarang jam 5 ke jam 6. Bentar aja tahan dosa, masa gak bisa? Mau gak kita sekarang pergi ke sana makan pentol atau apa? Janganlah kuduskan perutmu untuk sesuatu yang lebih besar. Paham ya Bapak Ibu Saudara, semoga bisa lebih mengerti. Itulah kehendak Allah pengudusanmu. Jangan fokusnya ke gak bolehnya. Fokus ke kenapa gak boleh. Karena Tuhan perlu iniku nanti.
Tuhan akan kasih saya brilliant idea yang akan membuat semua tercengang seluruh dunia di bidangku. Karena Tuhan mau pakai masa muda aku, orang lain buang masa mudanya, nanti lihat semua sebagian besar setengah kelasku nanti suatu hari akan kerja sama aku. Sekarang mereka bisa hina, nerd kamu, nerd kutu buku, nanti mereka bukakan pintu, bos. You must dream. Pengudusan itu bermimpi, pada mimpi besar. Dream. Saya tahan, kita harus tahan tarak. I dream. 1 juta orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Hanya di tembok gereja kita aja. Belum keluar di luar sana. I dream. I have a dream. Philip, oh Philip, tahan kalau kamu lagi marah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Putsita, not worth it. Enggak, gua bela nih. Ku tunggu jam 5 sampai jam 6 nanti. Kemuliaan akan tiba. Abaikan mahkota duri ini. Coba pikirkan, itulah pengudusan. Dan untuk pengudusan itu bisa sukses, harus mulai bunuh ular sebelum beludak di level percabulan. Percabulan itu apa? Masturbasi, pornografi. Itu masalah orang bujangan. Kagak. Orang Jakarta bilang gitu. Itu masalah semua orang. Tahukah Anda bahwa orang-orang dalam pernikahan masih ada yang terlibat, tak sedikit yang terbelenggu dengan pornografi. Manusia tidak akan pernah puas. Kalau Anda mengira yang bujangan bahwa pornografi dan masturbasi itu akan selesai kalau Anda nikah, salah. Itu cikal bakalnya perzinahan. Nanti di dalam pernikahanmu, Anda tidak akan puas sama pasangan Anda. Anda akan cari selingkuhan. Karena udah biasa pindah-pindah channelnya. Gak mungkin bisa stuck dengan satu istri kalau udah biasa begitu dari muda. Percabulan itu, Paulus lanjutkan di ayat berikutnya, hati-hati pernikahan. Hendaklah kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Gak mari di situ. Banyak orang berkata kalau aku married pasti selesai ini. Salah. Kalau married malah jadi besar masalahnya. Karena kali ini melibatkan anak. Penumpangnya banyak. Bujangan itu kalau punya masalah, masih muda, dia cuma seorang. Kalau sudah married, punya masalah, anak pun sekalipun gak tahu duduk masalahnya. Anak gak tahu duduk masalahnya. Anak hanya tahu waktu engkau berdiri dan tidak jadi berkat dalam hidup mereka. Tapi duduk masalah papa mama, orang-orang yang bermasalah ini, mungkin sudah dari sejak mereka muda di usia Anda. Anda ada orang mengkonfrontasi dengan firman Tuhan yang membersihkan. Saya tidak menyampaikan firman Tuhan yang mudah didengar. Firman yang saya sampaikan adalah firman yang harus memurnikan umat Tuhan. Unblemished, tidak ada cacat celah. Sampai suatu hari kita masuk ke surga. Haleluya. Saya harap Anda tidak mengecilkan hal ini. Bahwa kita harus hati-hati. Masturbasi kan aku sendiri. Aku tidak merugikan orang lain. Siapa bilang? Dosa itu bukan merugikan orang lain. Dosa itu merugikan dirimu. Gak pernah saya lihat orang yang melakukan masturbasi jadi utuh. Gak pernah saya lihat orang yang berzina hidupnya happy. Hati yang gembira tidak bisa dicapai di dalam arena dosa. Hanya orang yang sengaja hidup lawan arus, ikut Yesus di poros kehendak Tuhanlah yang mengerti apa itu joy. Saya jelaskan sedikit ya. Ayat 5. Ayat 6. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Maksudnya percabulan atau perzinahan. Ini anti perselingkuhan. Karena Tuhan adalah, Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Tuhan adalah pembalas. Pembalas apa? Tuhan bukan membalas orang yang berzina. Orang berzina sudah ada balasannya. Tuhan membalas perzinahan. Tuhan itu mengutuki ular ketika ular itu menghasut manusia. Dan yang dikutuk waktu itu 3 parti atau 3 sisi. Tuhan mengutuk ular lebih dulu, lalu Tuhan mengutuk Adam, dan Tuhan mengutuk Hawa. Kutukan Adam adalah keringatnya jatuh ke tanah, gak ada tumbuh-tumbuhan. Hawa sakit bersalinnya dan sebagainya. Ada satu yang Tuhan kutuk juga dalam semua seri dosa ini. Tuhan mengutuk perzinahan. Buka sebentar. Perzinahan dan percabulan itu bocahnya. Perzinahan itu orang besarnya. Ini semua sama, orang yang sama. Oke? Kutuk perzinahan adalah write this down. Tidak ada orang happy
kalau bercabul atau berzina. Tidak pernah ada. Nggak pernah saya lihat anak muda jadi anak muda yang utuh, sehat mentalnya setelah masturbasi. Nggak ada. Pasti merasa kosong. Karena seks tidak pernah diciptakan solo. Seks itu antara suami dan istri yang sah diberkati oleh Allah. Dalam komitmen sehidup semati. Ketika itu kalau orang melakukan sendiri, orang itu akan hilang setengah. Karena seks itu intimasi, dua menjadi satu. Jadi kalau dia seorang diri, berarti setelah dia masturbasi, dia kosong separuh. Lihat orang yang masturbasi, tidak bisa lihat mata orang. Kalau sudah keseringan, tunduk gini jalannya. Kalau bapak ibu punya anak kayak gitu, jangan dimarahi di rumah. Mungkin Anda terlalu sibuk, peluk dia, spend time sama dia, pelan-pelan sembuhkan. Itu perlu terapi mami and daddy. Ya kan gini. Nggak tentu gini, atau dia tambah rusak, tergantung extrovert, introvert. Wah, dia tambah akan menjadi-jadi. Tapi tidak ada keilahian dalam dirinya, no godly. Ya, kutuknya perjinan apa? Tuhan sudah memberi satu label. Perjinan adalah a family, career, and ministry ending sin. Tidak pernah gagal, selalu ampuh. Dosa ini selalu mengakhiri keluarga. Dia selalu mengakhiri karir. Dan dia selalu mengakhiri pelayanan yang dibangun puluhan tahun bahkan. Lihat, tak pernah gagal. Dia menghancurkan ini. Presiden pun tak kecuali. Ada yang mengalami impeachment di Amerika. Gara-gara bukan sexual intercourse. Main-main sama wanita yang ada di office-nya. Hancurlah dia tidak jadi presiden. Padahal pinternya presiden tersebut yang saya maksudkan, sungkan saya sebut nama. Waktu dia memerintah, waktu dia berjaya, ekonomi Amerika itu the best of the best. Selain Ronald Reagan yang gak ada masalah, lalu presiden ini ekonomi itu melejit. Lihat jatuhnya di mana? Cewek. Tuhan memberi satu kutuk, jangan dijamah. You mau happy, don't do this. You mau happy, don't do this. Malah kita harus melucuti perbuatan seperti ini dan kita menangkan mereka. Kalau kita mau bahagia, ini salah satu poros kehendak Allah. Untuk kita kejar di tengah, jangan lengah. Karena dosa perzinahan yang dimulai dengan pencabulan, jangan main-main. Itu selalu dimulai dengan pencabulan. Tapi selalu menjadi dosa yang mengakhiri karirmu. Mengakhiri pelayananmu. Sedih kalau pelayanan hancur karena itu. Dan mengakhiri your family. Don't do this, let's all not do this. Saya tidak ngomong pada Anda saja, kita harus berjaga-jaga, kita harus saling mendoakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini yang dimaksud dengan Tuhan adalah pembalas. Bukan yang berzina itu Tuhan kasih, siapa yang menghukummu. Lalu Tuhan berkata sama wanita itu yang tertangkap basah, go and sin no more, pergi dan jangan berbuat dosa. Tapi Tuhan benci perzinahan, sekalipun Tuhan tidak benci perzinahnya. Kalau orang itu mau bertobat Tuhan terima, kalau tidak mau ya Tuhan terus kejar. Dia akan semakin sakit aja orang fasik itu. Tapi Tuhan pasti akan, tapi Tuhan sudah pasti memberikan satu kutuk atas dosa ini. Yaitu kutuknya adalah pasti semua family apapun yang dipegang pasti hancur. Hati-hati dengan ini Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang bahagia dan diberkati Tuhan dijauhkan dari jalan yang salah. Saya berdoa supaya kita semua gereja Tuhan selalu direstui dan disertai oleh Yesus. Setiap kita tidak ada satupun yang jatuh ke lubang ini, saya doakan. Haleluya. Semoga apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa tergolong kelas berat. Aduh, di dunia timur gak gampang ngomong kayak begini. I love you, church. I really do. I need to tell you what other preachers might not be brave enough to tell you. Kalau bukan papa sendiri yang beritahu, masa suruh uncle om-omnya dari tetangga yang beritahu. Bapak rohani di dalam gereja yang harus menjaga umatnya. Saya berdoa agar kita semua selamat. Mari kita semua bangkit berdiri. Ayat 7 berkata Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ini salah satu bentuk kasih hari ini kita demonstrasikan dengan kita memberitahukan apa yang susah untuk dibicarakan. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Katakan lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin.